Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 peziarah tewas terjepit setelah mikrobus yang mereka bawa terguling di Jalan Raya Wado Malingbong, Kabupaten Sumedang. Pondok pesantren terbakar saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Para santri panik berhamburan menyelamatkan diri. Truk tangki BBM terbakar dan meledak, sejumlah ruko bahkan pos polisi ikut terbakar. Seorang pendaki ditemukan meninggal dunia di Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Terkendala cuaca ekstrem dan medan yang terjal, evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Memanfaatkan tandu dan tali temali, jenazah pendaki yang tewas diturunkan tim gabungan dari puncak Gunung Ciremai sore hari. Terjalnya medan dan cuaca yang ekstrim membuat tim yang terdiri dari BPBD, Polri, Taman Nasional Gunung Ciremai serta relawan harus menuruni gunung ekstra hati-hati. Beranjak larut, barulah jenazah pendaki Malang ini tiba di base camp jalur Linggarjati Jumat malam. Setelah dilakukan penelusuran, korban diduga meninggal dunia 10 hari lalu karena kehabisan perbekalan dan mengalami hipotermia. Untuk kendala yang pertama adalah cuaca, kemudian adalah medan menuju puncak Ciremai. Apa sudah teridentifikasi belum? Jadi dari hasil pemeriksaan fisik maupun metode ilmiah yang kita sudah lakukan pemeriksaan, identifikasi oleh Inafis Polres Kuningan, dengan keterangan dari pihak keluarga korban, kita dapat memastikan bahwa korban adalah saudara UR, usia 41 tahun, warga Ciganda Mekar. Diperkirakan itu di atasnya sudah berapa lama? Dari hasil pemeriksaan keterangan saksi, diduga lebih dari 10 hari. Karena keluarga korban menolak autopsi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Ciganda Mekar, Kuningan untuk segera dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan maut mikrobus rombongan peziarah di Kabupaten Sumedang bertambah menjadi 4 orang, sementara belasan korban luka masih dirawat. Korban terakhir yang meninggal bernama Sarnawi berusia 57 tahun. Korban menghembuskan nafas terakhir usai dirawat di ruang ICU RSUD Umar Wirahadikusuma, Sumedang, Minggu pagi. Dengan demikian, total korban meninggal menjadi 4 orang. Sementara 12 korban luka saat ini masih dirawat. Sebagian korban sudah diperbolehkan pulang. Mikrobus rombongan peziarah terguling di Jalan Raya Wado Malingbong, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Sabtu malam. 3 penumpang dilaporkan meninggal di tempat kejadian karena terjepit badan bus. Kecelakaan diduga akibat supir tidak mengenal medan, jalan menurun, dan tikungan saat menyalip kendaraan di depannya. Sementara ada 12 orang yang masih dirawat, 12 orang, dan sementara korban yang meninggal dunia ada 4 orang, dan pasien yang bisa pulang ada 4 orang. Itu korban nambah jadi 4 itu Ya, awalnya dirawat di mana? awalnya dirawat di puskesmas, lalu ke rumah sakit Sumedang. Sebelumnya, Sabtu malam, mikrobus rombongan peziarah terguling di Jalan Raya Wado Malangbong, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan diduga terjadi karena supir tidak menguasai jalan saat menyalip kendaraan lain. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal di tempat dan belasan lainnya luka-luka. Terjadi laka kembali terjadi di jalur Cahaya, tepatnya di... Suasana horor terlihat beberapa saat setelah mikrobus rombongan peziarah terguling di Jalan Raya Wado Malangbong, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Sabtu malam. Belasan penumpang tergeletak di jalan sambil berteriak minta tolong. Sebagian korban terjepit di badan mobil. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi mobil ringsek. Yang terbaliknya miring
Jadi untuk korban yang terhimpit itu sulit untuk kita evakuasi, namun alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat sekitar, akhirnya jenazah bisa kita keluarkan dari kendaraan. Mikrobus ini membawa 19 anggota rombongan peziarah dari Garut menuju Majalengka. Diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan, sehingga mikrobus terbalik saat menyalip kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan, 3 penumpang meninggal di tempat dan belasan lainnya menderita luka karena terbentur badan mobil. Mau menyalip kendaraan yang ada di depannya, tapi driver tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan juga tidak mengetahui letak kondisi daripada jalan tersebut, karena situasi daripada di jalan Wado ini banyaknya belok tikungan dan turunan. Kalau sejauh ini korban ada berapa banyak? Untuk sementara korban meninggal dunia 3 orang dan sisanya luka-luka. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Wado untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Sumedang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah truk tangki bermuatan BBM meledak usai terguling di Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun 1 pos polisi, 2 ruko, serta mobil terbakar. Astagfirullah. Keluar. Gelapnya malam di Desa Sirna Galih Cilaku Cianjur seketika terang benderang dari kebakaran mobil tangki BBM. Beak pas polisi bos, mobil Pertamina tuh. Mobil Pertamina tak kauruan jebron terserba. Berulang kali, suara ledakan mengejutkan warga. Kebakaran diawali dari tergulingnya truk tangki yang sedang membawa 24.000 liter bahan bakar minyak di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, Desa Sinar Galih, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Tumpahan BBM menyebabkan pengendara motor terjatuh. Ketika pengendara hendak menghidupkan kembali motornya, tiba-tiba muncul percikan api yang langsung membakar truk tangki, pos polisi, mobil, dan ruko di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, tetapi ada seorang korban yang mengalami luka bakar yang saat ini telah ditangani di rumah sakit. Menurut informasi sementara yang tadi saya dapatkan itu jenis BBM-nya ada Pertalite dan Pertamax dan Solar. Karena itu ada 3 sekatan 8.000 jadi 24.000. Itu untuk informasi sementara ya. Satunya belum. Ada korban jiwa? Untuk informasi sementara luka bakar ada Pak tadi kata supirnya, tapi alhamdulillah udah dilarikan ke rumah sakit. Minyaknya tumpah, kena, terus ada motor yang... Jadi awalnya truk ini mengalami kecelakaan, terus BBM dari tangkinya mengalir. Tadi saya lihat pas saya lihat ke jalan ada yang oleng. Terus dinyalain, terus api nyebar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Polisi masih mendalami penyebab olengnya truk tangki BBM hingga terguling. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.